Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5. Di sini kami akan mendiskusikan tentang aspek pemahaman UBD, yaitu empati. Yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Ilyum Maryumi. Kepada Saudari Ilyum Maryumi kami persilakan. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan atau memberi pendapat tentang proses pembelajaran yang ada pada sikap empati pada siswa. Proses pembelajaran adalah usaha untuk membuat peserta didik belajar sehingga situasi tersebut merupakan peristiwa belajar. Menurut Fatima dan Sari 2018. Nah, di dalam proses pembelajaran, khususnya pada pembelajaran fisika, yang sangat penting untuk diperhatikan adalah sikap peserta didik. Sikap yang muncul selama terjadinya proses pembelajaran adalah hal yang penting di dalam membimbing perilaku peserta didik. Dengan demikian, peserta didik yang mempunyai pandangan tersebut akan bersikap berbeda dengan peserta didik yang mempunyai pandangan sikap yang lebih positif dalam proses pembelajaran. Sikap positif pada peserta didik ini sangat baik bagi lingkungan dan mempengaruhi dan meningkatkan hasil belajar peserta didik, begitupun sebaliknya. Oleh sebab itu, untuk peserta didik yang mempunyai sikap positif dapat mempengaruhi serta meningkatkan hasil belajar dari peserta didik lainnya. Sikap ini muncul dari diri tiap masing-masing peserta didik. Maka akan mendapatkan sikap empati yang lebih baik dari peserta didik tersebut. Itulah pendapat saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Iwi Maryumi. Selanjutnya kepada Saudari Pratiwi Ineka Anwar untuk menjelaskan pendapat dari Saudari Tiwi tentang empati. Kepada Saudari Pratiwi kami persilakan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Yumi, Saudari menyampaikan pendapat saya terkait aspek yang empati, di mana dalam jurnal Zeyer dan Dillon tahun 2019 dengan judul The Role of Empathy for Learning in Complex Science Environment, itu menyatakan bahwa empati emosional ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah menurut teori kognitif, di mana kita mampu merasakan perasaan orang lain. Yang kedua itu dari teori afektif, di mana kita memikirkan perasaan orang lain. Dan yang ketiga itu menurut empati emosional, yaitu kita dapat tahu dia sedang memikirkan apa. Adapun manfaat dari proses belajar, yang pertama itu dapat membantu kemauan belajar, di mana siswa yang memiliki empati mau belajar dari orang lain, bahkan walaupun memiliki ketidakcocokan dengan orang tersebut. Nah, masih banyak ditemukan siswa yang merasa susah dalam memahami materi karena kurang cocok dengan gurunya. Nah, bentuk solusi dalam mengatasi hal tersebut ialah dengan berempati terhadap gurunya. Kemudian yang kedua, manfaatnya yaitu menjadi alat belajar konseptual dan meningkatkan daya ingat, di mana belajar konseptual merupakan model belajar yang menunjukkan kemampuan siswa dalam memahami sebuah peristiwa atau alasan di balik pengambilan keputusan. Dengan kemampuan belajar ini memungkinkan terjadinya deep learning, sehingga siswa dapat mempelajari suatu hal secara mendalam. Lalu manfaat yang ketiga, dengan adanya emosi empati dapat meningkatkan prestasi akademik siswa. Seperti yang kita ketahui, empati ini berhubungan positif dengan pencapaian akademik siswa. Sehingga dengan empati yang baik, siswa dapat memiliki prestasi yang baik juga. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Tiwi telah menjelaskan apa itu empati. Selanjutnya, Saudari Anissa Fadila di sini akan menjelaskan contohnya. Kepada Saudari Anissa kami persilakan.
Baik, terima kasih moderator. Saya akan membahas mengenai contoh mengenai pemahaman siswa dalam berempati, di mana siswa dikatakan sudah memahami suatu materi dalam kata berempati itu dengan yang pertama menemukan nilai yang ditemukan atau dirasakan orang lain atau teman orang lain walaupun dirasa aneh atau tidak masuk akal. Yang kedua, menggambarkan persepsi sensitif berdasarkan pengalaman langsung siswa terhadap masalah belajar berkenaan dengan materi, teori, tema yang pernah dirasakan siswa sebelumnya. Di sini saya akan menggambarkan contoh terkait empati siswa terhadap materi dan juga masalah dalam belajar sekaligus. Yaitu yang pertama, yaitu contoh konkretnya, yaitu dalam pembelajaran fisika fase F mengenai dinamika partikel, yaitu hukum Newton. Guru memberikan contoh, yaitu sebuah benda yang didorong dengan gaya sebesar 8 Newton. Benda tersebut tetap diam. Maka asumsinya yaitu gaya gesekannya lebih besar dibanding gaya dorong. Tetapi kita tidak mengukur gaya gesekan, kita cuma asumsikan jika benda didorong dengan gaya 8 Newton dan benda masih diam, maka gaya yang menahannya juga besarnya itu sebesar 8 Newton. Ini merupakan asumsi yang tidak masuk akal bagi siswa, padahal bisa jadi gaya gesek yang menahan bisa sebesar 9 Newton. Tetapi gaya gesek sebesar 9 Newton itu tidak bisa diukur dari segi konsep. Inilah masalah yang ditemukan oleh siswa. Konsep yang kita ajarkan yaitu bahwa gaya gesek statis dari sebuah benda itu sulit ditemukan secara nyata. Gaya gesek merupakan gaya yang menahan gerak benda. Siswa memahami dengan berempati yaitu dengan menemukan nilai dari asumsi yang menurutnya tidak masuk akal tadi dan dapat diterima oleh dirinya sendiri, yaitu siswa memahami jika gaya dorong yang diberikan 8 Newton, maka gaya gesek yang menahan gerak benda sehingga menyebabkan benda tetap diam besarnya juga sebesar 8 Newton. Itu adalah salah satu contoh konkret tentang siswa paham dengan berempati menurut nilai dan materi pada mata pelajaran fisika. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasan dari Saudari Anissa Fadila. Selanjutnya, contoh lain akan dijelaskan kepada Saudari Cynthia Arman. Kepada Saudari Cynthia Arman, kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan contoh kedua dari implementasi lainnya empati terhadap fisika. Nah, jadi di sini contohnya adalah mengenai tentang energi nuklir. Nah, pemahaman siswa tentang energi nuklir, reaksi inti, reaktor nuklir, itu dapat membantu siswa sadar akan manfaat dan bahaya reaktor nuklir yang ada. Nah, kesadaran akan bahaya nuklir dapat menyadarkan siswa untuk peka pada kehidupan setiap orang, terutama bila membahas rencana pembangunan reaktor nuklir di daerahnya. Mereka akan lebih sadar akan nilai hidup setiap manusia. Nah, siswa pun terbuka untuk berpikir bukan hanya demi keuntungan sendiri, tetapi juga untuk kepentingan orang banyak. Nah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasan contoh dari di dalam pembelajaran fisika dari Saudari Cynthia Arman. Selanjutnya, untuk kesimpulan tentang apa yang telah disampaikan dari kelompok kami akan disampaikan oleh Saudari Debbie Marlina. Kepada Saudari Debbie, kami persilakan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai empati, di mana empati merupakan kemampuan untuk empati kita melihat dari dalam pandangan orang lain, menempatkan diri pada posisi orang lain. Nah, contohnya ketika kita mencoba memahami orang, kelompok, atau budaya lain, maka kita dikatakan berusaha melakukan empati. Di samping itu, kita dikatakan berempati jika menemukan nilai atau value dari sesuatu. Empati juga mengalami perubahan positif ketika seseorang mendapatkan peningkatan wawasan, ilmu pengetahuan, dan keterampilan berpikirnya, baik yang diperoleh melalui pendidikan formal maupun informal. Faktor lain juga berkontribusi dalam peningkatan empati, yaitunya kematangan afeksi atau kematangan sikap dan kepribadiannya yang dihasilkan dari pergaulan sebaya, pengajaran, maupun keteladanan guru dan orang tua. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, hanya sekian diskusi tentang aspek pemahaman UBD yang bagian empati, di mana tadi kelompok kami telah menjelaskan tentang pengertian dan contoh, serta telah disimpulkan jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.